Syaratnya sah sholat. 1. Ma'rifatu dukhulil waqti. Harus tahu bagaimana masuknya waktu. Bagaimana ini sudah masuk waktu atau belum? Kalau nggak tahu, nggak boleh sholat. Dia nggak tahu sudah masuk waktu atau belum karena gelap, jamnya mati, PLN, malam lagi, nggak kelihatan jam. Barangkali udah masuk isya, coba sholat aja. Allahu Akbar. Ternyata begitu dia sholat, nyala lampunya. Jamnya sudah 7:30. Nah, bener berarti ya. Sah nggak sholatnya? Dia tadi sholat nggak tahu masuk waktu atau enggak, tapi tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan dia. Untung-untungan deh. Moga-moga masuk. Bismillah. Allahu Akbar. Sholat. Nyala lampunya. Blek, lihat. Alhamdulillah, untung pas bener 7:30. Udah masuk isya. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Kenapa nggak sah? Kan pas waktunya. Nggak boleh tebak-tebakan. Harus ma'rifat, harus tahu persis, tahu pasti. Nah, nanti mengetahui masuk waktunya sholat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama biyaqinin, dengan yakin, atau yang kedua ijtihadin, dengan ijtihad, yang kedua dengan ijtihad, yang ketiga au ghalabati dhannin, atau prasangkaan kita menyatakan sudah mantap bahwa sudah masuk. Nah, yang termasuk yakin itu apa? Yang termasuk yakin ngelihat matahari. Itu yang paling utama. Yang kedua, yang termasuk yakin, dikasih tahu orang yang ngerti ilmu tentang waktu. Dikasih tahu sama orang yang punya ilmu. Wujudu mukhbirin an ilmin. Adanya orang yang ngasih tahu, tapi bukan asal ngasih tahu. Dia mengetahuinya dengan ilmu. Bukan mengetahuinya dengan ikut-ikutan. Enggak, dia punya ilmu. Yang ketiga baru pakai jam. Jadi jam itu tingkatannya ketiga. Cuma al-mujarrobah, jam yang sudah dicoba itu dipastikan tidak mencelek. Kalau jamnya lambat, jamnya kecepatan, nggak pernah dicek, wah ini nggak bisa. Itu tidak meyakinkan. Nah, ini wajib bagi DKM, tukang muadzin, untuk ganti baterai. Walaupun belum habis, jangan ganti baterai nunggu habis. Dijadwalin. Ini baterai kira-kira dipakai jam umurnya berapa? Belum habis sudah diganti karena kaitannya dengan mencocokkan jam. Sekarang wis nggak pakai. Sekarang nggak tahu ikut derajatnya berapa. Yang keempat dengan ijtihad. Yang keempat ini derajat kedua, ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Berusaha mengetahui waktu. Bihirfatin au ghairiha. Dia ijtihad mengetahui waktunya dengan pekerjaan, dengan keterampilan. Nah, misalnya
saya biasanya bikin sepatu ini kalau sudah 10 pasang itu berarti 2 jam. Misalnya gitu. 2 jam, berarti satu pasangnya 12 menit. Nah, misalnya gitu ya. Oh ini sudah 1 kodi nih. Oh berarti saya sudah. Oh ini kok saya sudah. Oh berarti sudah sekian jam. Walaupun nggak ada jam, tapi karena dia tahu lama pengerjaannya, atau bihirfah ini dengan baca wirid. Makanya para ulama ini itu ibadahnya itu ditartib semua dengan ketukan, dengan lagam, dengan nada. Oh baca doa, baca wirid, kalau dari sini sampai wirid ini itu butuh waktu sekian. Itu bangun tidurnya tertib, baca wiridnya tertib. Itu karena kaitannya dengan waktu nanti. Ulama dulu kan Al-Imam Asy-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh alaihi rahmatullah, abahnya guru mulia kita Sayyidil Habib Umar, itu pernah dikasih jam. Dikasih jam, masih apa namanya? Pertama-tama masuk jam itu. Pertama-tama masuk jam. Beliau selama ini hidupnya sudah tertib, waktunya ngajar sekian lama, udah selesai pindah ke majelis ini, nanti pindah ke sini, tertib, nggak ada maju, nggak ada mundur, pas terus. Nah, satu ketika ada jamaah datang dari haji ngasih hadiah. Habib ada, masya Allah ini membantu untuk kegiatan antum yang padat bisa. Ternyata waktu itu jam kinetik gitu, apa? Yang pakai gerak gitu. Nah, ini umurnya cuma 3 hari. Begitu 3 hari harus dikocok. Begitu hari ke-3 mati, hari ke-4 kok belum bergeser? Ini anak sudah waktunya jadwal ngajar. Karena beliau hirfahnya, ngajarnya itu pakai tempo. Penjelasannya sekian, yang dibaca sekian. Jadi kalau saya sudah menjelaskan sekian, itu waktunya sekian. Itu ada semua. Oh ini saya sudah waktunya geser ini, kok jamnya nggak bergeser? Nah, pindah. Habis selesai ngajar satunya baca wirid. Oh baca wiridnya sekian ribu misalnya. Udah sekian ribu berarti jadwalnya saya ngisi di sini. Gitu. Kok jamnya nggak geser ini? Dapat seminggu berikutnya ketemu, gimana Habib, kebantu? Kebantu apaan? Saya hampir telat ngajar nih gara-gara jam inti. Kenapa? Ini nggak gerak jamnya. Oh ini harus dikocok katanya. Jamnya harus dikocok. Apa jawaban beliau? Waktu anak sudah padat, nggak ada waktu untuk ngocok jam. Itu pakai apa? Itu pakai hirfah. Waktunya beliau dihitung dengan kegiatan baca wiridnya, kegiatan sholatnya sekian rakaat, itu ditentukan bacaannya sekian, ini sekian, itu biar pas waktunya. Itu dulu ya. Sekarang ada jam, ada ini, ada itu, tapi tetap molor. Emang dasar kebanyakan makan cilor. Kebanyakan makan cilor. Jadi ini generasi cilor, cilok ya. Itu sering molor ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, imkanul ijtihad minal a'ma. Kalau tadi dari orang yang melek, atau yang kelima dari ijtihadnya orang yang buta. Orang buta ijtihad ya, dengan kegiatan dia sama kayak tadi, dengan kerjaan dia. Itu tingkatan yang kelima. Yang paling akhir, dia dzan, ghalabatiz dzan. Dia prasangkaannya kuat bahwa itu bisa diikuti. Begitu ada adzan, set. Wah, ini kok yang adzan anak-anak ini. Udah masuk belum nih waktunya? Nah, kalau kita yakin ya bahwa yang adzan itu benar, nah boleh ikut. Itu taklid namanya. Ikut-ikutan.
Nah, kita derajat yang keberapa? Kebanyakan ngelihat jam atau ngikutin adzan. Nah, kita ini kebanyakan kadang ngelihat jam, berarti tingkat ketiga, kadang cuma ikutan. Itu pun ikut-ikutan harus sekali-sekali harus dicek yang adzan ini siapa. Ya, ngerti waktu enggak? Masjid yang adzan itu jamnya molor, tepat waktu atau enggak? Ya, kalau kita kan pakai ngecek ke masjid gitu. Nggak tahu, bodoh amat. Ini karena ya apa? Nggak paham agama. Ya, dulu kiai-kiai dulu jamnya itu 2. Jam dinding itu ya, masih tahun 40, 50, 60 itu gitu. Di pesantren itu. Di samping jam dinding terus ada jam matahari. Ya, jam matahari. Itu apa? Dari sinar matahari itu ada bayang-bayangnya. Dulu di pesantren ada itu. Jam matahari. Jadi yang mau adzan itu begitu berangkat ke masjid ya, ngelihat jam matahari, ngelihat jam dinding baru adzan. Gitu. Sekarang begitu ada masjid adzan, ikut-ikutan adzan. Enggak, harusnya dia apa? Ya minimal tingkat yang ketiga ya. Jamnya benar-benar mujarab. Nah, ini benar-benar dicoba ya, enggak meleset. Nah, gimana nyoba jam ini? Gimana nyoba jam ini? Ya dengan matahari, dengan apa namanya jam yang lain. Apa sekarang kan ada jam digital ada, ya jam online. Ya, itu dicoba. Jam kita ini bener nggak? Itu. Ama nggak pernah dicoba sama sekali ya nggak bisa diikutin. Itu mah nggak jelas. Itu syarat yang pertama. Apa namanya? Keabsahan sholat. Fa in shalla ma'asyak, kalau dia sholat dalam keadaan ragu-ragu, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Apa ragu-ragu itu? Yani posisinya sama, masuk enggak, masuk enggak. Bismillah deh. Nah, dia tebak-tebakan kayak gitu, enggak boleh, enggak sah sholatnya. Ya. Lam tasih salatuhu wa in waqa'at salatuhu fil waqt. Walaupun dia tebak-tebakan tadi ternyata masuk waktunya, ternyata benar. Ya, tapi ragu-ragu, dia enggak yakin. Enggak boleh. Tetap tidak sah. Karena bi'adami ma'rifatihi dukhulal waqti wa huwa syartun lis-shalah. Karena dia tidak tahu kapan masuknya waktu sholat. Jadi anak kita berarti apa? Supaya sholatnya sah, diajarin apa? Diajarin jam-jaman. Ayo jam berapa itu? Gitu. Jam berapa itu, Mi? Harus dikasih tahu. Oh, ini jam 4. Oh, masuk zuhur jam apa? Oh, diajarin. Nih, lihat di kalender. Ya, di situ ada waktu sholat. Sudah masuk belum waktunya? Anak harus diajarin. Ya, kalau enggak minimal ikut derajat yang ke-6. Apa? Taklid. Ya, taklidul muadzin. Dia mengikuti seorang muadzin ya, yang benar-benar mengetahui tentang ilmu waktu masuk sholat. Ya, jadi nggak bisa tebak-tebakan.